saya melihat satu hal yang menarik di dalam atraksi yang ditampilkan oleh keluarga besar Jonan Madang ini. Dan terus terang, sejak saya menjadi ketua DPR 2 periode sebelum yang lalu dan juga ya berada di Kabupaten Malinau, baru kali ini saya melihat tampilan seperti ini. Dan saya berharap pada kegiatan Irau Kabupaten Malinau pada tahun yang akan datang, tampilan ini bisa disajikan bagi masyarakat Kabupaten Malinau, bahkan masyarakat di luar Kabupaten Malinau. Mari kita saksikan kisah dan prosesi awal mulanya Jonan Madang yang dipandu oleh Bapak Tominjuk, Bapak Anwar Apuy, dan Bapak Solelerang. Yang kita sangat jauh dari yang namanya modern, bahkan primitif. Pada zaman itu juga tidak ada agama Kristen, tidak ada agama Islam. Kepercayaan mereka hanya kepada burung, binatang, serta pohon kayu yang besar. Suku Dayaknya, menurut cerita dari mulut ke mulut sampai sekarang ini, mereka berkumpul di suatu tempat yang diberi nama Long Pluju Sangat Ewan. Selain hidup primitif, ada lagi istilah ngayau mengayau. Dalam bahasa Indonesia, saling bunuh membunuh. Siapa berhasil penggal kepala dan yang terbanyak, maka layak dijadikan pemimpin. Kepala manusia hasil dari ngayau, maka dibuatlah upacara yang diberi nama mamat. Karena merasa gembira atas kemenangan para pasukan pepatai atau perang, gadis-gadis datang menyambut mereka dengan tari-tarian. Akibat saling bunuh-membunuh, aktivitas cari nafkah tidak lancar, serta selalu siap siaga kapan saja musuh tiba-tiba datang menyerang. Setiap hari atau setiap saat, laki-laki selalu nakin bayang atau parang diselipkan di pinggang. Kemudian wanita siapkan bekal berupa beras, dan beras tersebut diisi dalam obong. Obong tersebut terikat pada pinggang wanita setiap saat. Ketika musuh datang dengan tiba-tiba, mereka lari bersembunyi menyelamatkan diri hingga keadaan sampai aman. Selama dalam persembunyian, beras dalam obong tadilah bekal mereka. Pada suatu hari yang cerah, keluarlah 4 pasang pemuda-pemudi bermain-main mencari angin karena dianggap aman. Di situ ada sebuah alat pemeras tebu yang semua bahannya terambil dari kayu dan rotan. Nama dari alat itu adalah jonan tepu, atau dalam bahasa kita pemeras tebu. Keempat pasang pemuda-pemudi menaiki jonan tepu tersebut, dan keempat laki-laki tidak ketinggalan untuk nakin bayang atau selipkan parang di pinggang kalau ada musuh datang tiba-tiba. Demikian juga dengan keempat perempuan, berbekalkan obong dan diisi beras di dalam obong tersebut. Maka naiklah mereka ke atas jonan tersebut. Mereka mulai mengayun dengan pelan-pelan. Makin lama makin cepat, makin lama semakin cepat, dan kecepatan semakin tinggi. Dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, jonan yang mereka naiki, keempat pasang pemuda terlepas dari induknya dan terbang melayang di angkasa menembusi awan putih. Sungguh suatu keajaiban. Jonan tepu terbuat dari kayu, tidak punya sayap, tidak punya mesin, dan juga tidak punya minyak. Akan tetapi dapat terbangkan keempat pasang pemuda-pemudi. Selama dalam penerbangan, jonan tepu ini berkata, "Kongka, di mana
kembiul ka ruku mulau pak. Kong gorong kembiul modong ruku mulau rong. Artinya, di mana ada dataran luas dan tanah subur, tempat bercocok tanam. Dalam penerbangan, tiba-tiba tersentuh ekornya di dahan pohon yang tinggi hingga terjatuh. Nama dataran tempat terjatuh adalah Lekak Data, atau dalam bahasa kita dataran luas. Akibat kejadian itu, maka sejak saat itu disebutlah Jonan Madang sampai sekarang. Keempat pasang pemuda-pemudi tidak dapat berbuat banyak selain membuka lahan untuk bercocok tanam. Beras yang di dalam obong tadilah makanan mereka dalam beberapa waktu serta dibantu dengan umbut. Beras yang di dalam obong mereka coba cari kalau ada beras tercampur dengan padi. Syukur ada beberapa butir padi saja yang mereka temukan, itu yang mereka tanam sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Lekak Data mereka mulai berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun lamanya. Entah apa yang membuat mereka tidak betah lagi tinggal di situ. Mereka mencari lokasi baru. Maka mereka dari Lekak Data berpencar dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama pindah mengikuti Sungai Iwan tembus ke negara Malaysia, dan nama kampung mereka sampai sekarang ini Long Mu. Bapak ibu yang sudah pernah ke Malaysia pasti tahu yang namanya Long Mu. Kemudian kelompok yang kedua menyusuri Sungai Lurah Kecamatan Pujungan, terus-menerus berjalan hingga pada akhirnya berhenti di suatu tempat, di suatu anak sungai yang kualanya hampir tidak kelihatan karena ditutupi rerumputan. Mereka sepakat bermukim di situ dan mereka beri nama anak sungai tersebut ialah Long Maut. Dayak Kenya yang pindah dari Lekak Data ke Long Maut menamakan diri mereka Dayak Kenya Lepuk Maut, Unut Kapan. Dari situlah asal mula nama Lepuk Maut Unut Kapan. Suku Dayak hidup berpindah-pindah termasuk Dayak Kenya Lepuk Maut. Suku Dayak Kenya Lepuk Maut sampai pada saat ini masih ada tersebar di 23 tempat. Menurut statistik pendataan, suku Lepuk Maut sampai pada saat ini kurang lebih hanya 5.000 jiwa. Dan Lepuk Maut yang ada di Kecamatan Bauhulu ada di tiga desa. Desa yang pertama Long Alango. Desa yang kedua yaitu Long Kemuat. Desa yang ketiga Long Berini berada di Desa Long Alango, Kecamatan Bauhulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Negara Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama memandang patung yang ada di depan kita. Patung Jonan Madang melambangkan semua kerukunan Dayak Kenya yang ada di Bauhulu, seperti Jonan Madang, Lepuk Maut, Mararian Lepuk Ke, Dongo Patang, Umak Long, Tobeka Tawai, Bakung, Bangan Tawai, Umak Lasan. Ada Tebengang Long, ada Tebengang Dian, masih ada kerukunan-kerukunan yang lain. Sekalipun kerukunan berbeda-beda, tetapi Kenya Lepuk Maut tetap bersatu di bawah naungan burung enggang melambang Jonan Madang. Mari kita lihat bersama-sama, ada 3 macam warna yang ada di patung ini. Patung yang warna yang pertama, warna putih, kesucian hati Dayak Kenya Bauhulu, berani serta bijak mengambil keputusan yang adil. Warna hitam, Bauhulu tidak terlepas dari bermacam-macam masalah. Seberat apapun masalah, hukum adat Bauhulu menyelesaikan dengan baik. Warna yang merah, Bauhulu berani bersaing dengan orang-orang luar. Jonan Madang bangga karena punya putra menjadi tentara. Dan sampai pada saat ini, Jonan Madang juga sampai pada saat ini sudah ada yang menjadi polisi. Sebab NKRI harga mati selalu ada di hati sanubari. Kita melihat ada gong atau anggong di atas kepala Jonan Madang.
tempat berteduh dari terik matahari. Demikian juga dari guyuran hujan lebat menyirami bumi. Bersama-sama kita saksikan lagi melihat ukiran yang sangat indah. Ukirannya begitu berbelok-belok, namun dari satu belokan ketemu dengan yang lain. Artinya di dalam Desa Along-Along Kecamatan Bahulu sungguh banyak subsuku. Ada Lepu Maut, ada Lepu Ke, ada Omalung, dan berbanyak-banyak macam sukunya. Tidak ketinggalan juga ada Jawa, ada Bugis, ada Toraja. Namun semua ini tunduk pada dan patuh pada hukum adat Bahulu. Burung gang yang tidak bersayap yang ada di kiri kanan melambangkan pemimpin-pemimpin Lepu Maut yang telah lama pergi. Namun pesan dan kesan nasihat selalu ada di hati. Patung Jonan Madang yang berbentuk wanita dan posisi menari melambangkan seorang ibu sejak mengandung, melahirkan, mengasuh hingga anaknya dewasa. Dia merasa gembira sekali atas karunia yang Tuhan berikan. Mari semua kerukunan Dayak harus bangga punya kerukunan masing-masing serta tunduk pada aturannya. Kita alihkan pandangan kita ke tiang yang sangat tinggi. Tiang Lemelai, suatu kayu yang tertahan di Bahulu. Bahulu tetap teguh, bersatu, seias kata dalam melaksanakan tugas pemerintah. Burung enggak yang di atas kepala melambangkan Ketua Umum Kerukunan Besar Keluarga Jonan Madang. Sayap dan ekor yang terbentang artinya semua pengurus Jonan Madang bersatu padu menguatkan rasa kebersamaan demi mensukseskan Jonan Madang 5 tahun ke depan. Kepala burung menghadap ke arah terbitnya matahari dengan harapan Jonan Madang terus berkembang dari tahun ke tahun. Burung enggang lambang Jonan Madang, aturan ada di bawah kepak sayapnya. Burung Garuda lambang Indonesia. Mari kerukunan Dayaknya maju terus, tidak mengenal lelah. Merdeka! Pada saat ini Bapak Bupati beserta rombongan, mari kita bersama-sama menyaksikan seremonial Jonan Madang yang diperankan oleh putra dan putri Jonan Madang. Sekarang dipersilakan. Inilah ketiga pasang pemuda memberikan senyuman, lenggak-lenggok tarian. Kita saksikan bersama. Di dalam rotan dan dipindahkan ke jalan yang di depan kita. Inilah prosesnya. Payang kelkadata ketepatan lesar Tonanada medana nengi yuka orang
lan goda de bikul so sae lan tawai iko ala oda kembua ke ojo talanna on ko sintai o telang sungai lan nata ina dau ke kuma more pamai telu nilinjo ore pamai banda malon tawai lan kawang de man ini la sokong lan sabung sayan sokong lelet dia lepe anet lan kole